Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar TWK tentang gagasan utama. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Manakah kalimat di bawah ini yang tepat menyatakan ide pokok berdasarkan teks di atas? Berarti kita baca kalimat utamanya saja. Kalimat pertama, bukan kalimat utama ya. Kita baca kalimat pertamanya. Kebakaran hutan telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas dan berdampak buruk bagi kehidupan. Nah, ini. Paragraf kedua, ada berbagai faktor yang menyebabkan kebakaran hutan, baik alami. Ada berbagai faktor yang menyebabkan kebakaran hutan, baik alami maupun akibat ulah manusia. Nah, ini. Nah. Paragraf ketiga. Mengatasi kebakaran hutan memerlukan langkah preventif dan penegakan hukum yang tegas. Ini kita. Ini ya. Manakah kalimat di bawah ini yang tepat menyatakan ide pokok berdasarkan teks di atas? A. Kebakaran hutan disebabkan oleh faktor alam dan ulah manusia sehingga perlu kesadaran bersama untuk mencegahnya. Jadi di paragraf pertama ini kebakaran hutan telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Ini tentang kebakaran hutan. Terus paragraf kedua ini adalah faktor-faktor faktor-faktor penyebab kebakaran hutan. Sedangkan di paragraf 3 cara mengatasi. Nah, ini kebakaran bentar. Kebakaran hutan. Terus yang paragraf kedua masalah faktor-faktornya. Paragraf ketiga tentang cara mengatasi. A. Kebakaran hutan disebabkan, ini penyebabnya sehingga perlu kesadaran. Ini cara mengatasinya. Oke, ada di paragraf kedua, ini paragraf 1 dan ini paragraf kedua. B. Kebakaran hutan berdampak buruk pada lingkungan, ekonomi, kesehatan sehingga harus ditangani. Ini paragraf ke-1 ini. C. Penyebab utama kebakaran hutan adalah aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab seperti pembakaran lahan secara ilegal. Penyebab faktor, nah ini kalau ini disebabkan oleh manusia yang pembakaran lahan secara ilegal. Nah, tidak dijelaskan di paragraf kedua. Di kalimat pertama belum kita baca lah. D. Kebakaran hutan dapat dicegah melalui pengawasan ketat dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku kebakaran. Oke, ini dijelaskan di paragraf ketiga. E. Dampak kebakaran hutan yang luas terhadap lingkungan menunjukkan bahwa fenomena ini terjadi akibat musim kemarau. Ini belum kita baca masalah musim kemarau yang panjang. Berarti antara D, nah ini kebakaran hutan berdampak buruk pada lingkungan, ekonomi. Ada membahas ekonomi nggak? Nggak ada. Kesehatan juga nggak. Ini nggak. Tidak berarti. Antara A dan D. Kalau yang D itu hanya dibahas di mana ini? Di ketiga ini. Cuma ketiga. Kalau yang A ini dibahas di paragraf ke-1, yaitu kebakaran hutan disebabkan oleh faktor alam dan ulah manusia. Ini definisi dari penyebab kebakaran hutan. Kemudian faktor-faktornya nggak dijelas, tidak ada. Kemudian sehingga, nah ini cara penyelesaiannya ada dua. Paragraf 1 dan paragraf 2. Kalau yang D cuma di paragraf 3. Berarti ide pokoknya adalah yang A. Lanjut nomor 2. Kalimat utama paragraf di atas terletak pada kalimat. Kita lihat, nah di sini ada kata-kata demikian. Biasanya kalau demikian, ini adalah paragraf induktif. Umumnya atau kalimat utamanya berada di akhir kalimat.
Berarti ini adalah akhir kalimat. Kalimat utama, kalau kalimat utama ya ini berarti nomor 7 D jawabannya. Coba kita cek. Dicek ya. Untuk kalimat pertama, orang-orang yang memiliki kebiasaan merokok sangat berpotensi mengalami berbagai penyakit serius, terutama berkaitan dengan jantung dan paru-paru. Ini menjelaskan kebiasaan merokok. Yang kedua, zat-zat berbahaya dalam rokok seperti nikotin dan tar dapat merusak sistem pernapasan dan meningkatkan risiko kanker paru-paru. Ini menjelaskan komposisi dari rokok. Berarti ini menjelaskan tentang rokok. Nah, ini yang kalimat kedua menjelaskan tentang rokok. Selain itu, kebiasaan merokok juga berdampak pada keturunan. Salah satunya adalah meningkatnya. Nah, ini resiko dari rokok ini. Ini resiko dari rokok. Berarti membicarakan tentang resiko rokok. Bagi ibu hamil yang merokok bahaya yang ditimbulkan. Nah, ini bahaya juga. Menjelaskan tentang bahaya rokok. Ini bahkan paparan asap rokok di lingkungan sekitar juga dapat membahayakan. Nah, bahaya rokok. Berarti kesimpulannya itu tentang bahaya rokok. Merokok bukan hanya merugikan perokok itu sendiri. Nah, ini tetapi juga membawa dampak negatif bagi lingkungan dan keturunan. Nah, menjelaskan kalimat ke-7. Berarti jawabannya adalah yang D. Nomor 3. Ide pokok paragraf tersebut adalah kita baca kalimat pertama. Dampak merebaknya penyebaran virus sindrom pernapasan akut parah, akut respiratory sindrom atau SARS dari negeri jiran Singapura mulai mengancam bisnis perhotelan di Batam. Ini membicarakan mengancam bisnis perhotelan di Batam. Jumlah tamu baik dari luar negeri maupun dalam negeri merosot hingga tingkat hunian hotel di Batam berkurang hingga 10%. Nah, berarti kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama. Kenapa? Karena di kalimat pertama ini membicarakan tentang bisnis mulai mengancam bisnis perhotelan, Terus habis itu dijelaskan mengapa bisnis perhotelan ini terancam, karena ada berkurang hingga 10%, berkurangnya pengunjung hingga 10%. Nah, ini dijelaskan di sini. Negeri merosot hingga tingkat akut, merosot hingga 10%. Jadi membicarakan tentang bisnis perhotelan yang terancam bangkrut. Berarti ide pokoknya dampak penyebab virus SARS terhadap bisnis perhotelan. Jadi membicarakan bisnis perhotelan, ya oke. B. Penyebaran virus SARS dari negeri jiran. Yang dijelaskan di kalimat kedua itu tentang tentang bisnis perhotelan yang terancam. Tetapi yang B ini membicarakan virus SARS, jawabannya bukan B. C. Virus SARS mengancam bisnis perhotelan di Singapura. Tidak mengancam bisnis hotel di Batam, bukan di Singapura. Dampak virus SARS terhadap penghuni hotel di Batam. Bisnis, bukan hunian, tentang penghunian, bukan. E. Dampak penyebaran virus SARS dirasakan oleh para pengusaha. Pengusaha apa? Di sini menjelaskan pengusaha perhotelan. Berarti nomor 3 jawabannya adalah A. Lanjut nomor 4. Manakah di bawah ini yang merupakan ide pokok pada paragraf selanjutnya berdasarkan paragraf tentang reboisasi di atas? Jadi ini adalah kalimat setelah 7 ini, berarti kita fokus ke 7 ini. Dengan adanya reboisasi yang berkelanjutan, kelestarian lingkungan dapat terjaga dan kehidupan manusia pun lebih seimbang. A. Tanah longsor. Nah, ini membicarakan tentang reboisasi, tiba-tiba kok tanah longsor, berarti ini bukan. Tanah longsor dan banjir merupakan dampak utama dari hutan yang gundul akibat penebangan liar. Ini membicarakan tentang tanah longsor dan banjir. Sedangkan
kalimat ketujuh ini tentang reboisasi, ini bukan. B. Reboisasi adalah salah satu cara efektif untuk mengembalikan fungsi hutan dan mencegah bencana alam. Reboisasi adalah, reboisasi ini kalau yang di atas itu membicarakan tentang reboisasi, kemudian dia ini seolah-olah menjadi penutup. Reboisasi adalah salah satu cara efektif untuk mengembalikan fungsi hutan dan mencegah bencana alam. Ini masih mungkin. Bisa saja ini kalimat utama. Nanti kita cek. C. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya reboisasi dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Ini membicarakan tentang reboisasi. Tapi kita lihat. Nah, proses reboisasi harus dilakukan dengan memilih jenis tanaman sesuai dengan ekosistem setempat agar tumbuh optimal. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam menjaga keberlanjutan reboisasi agar dampaknya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Berarti banyak masyarakat yang belum memahami ini seharusnya bagusnya ditaruh antara kalimat kelima ini, bukan setelah kalimat ketujuh. Berarti ini bukan. D. Jenis tanaman yang digunakan dalam reboisasi harus disesuaikan dengan kondisi ekosistem. Nah, masalah menentukan tanaman ini di kalimat keempat. Proses reboisasi harus dilakukan. Nah, ini dilakukan dengan jenis tanaman yang sesuai dengan ekosistem. Baru setelah itu yang D. Nah, habis kalimat 4, kalimat yang D ini baru pas. Ini enggak cocok karena sudah dijelaskan pemilihan tanaman di kalimat keempat. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dalam rangka mempercepat program reboisasi. Nah, pemerintah, ini kalimat nomor 5. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan. Nah, ini bisa di 5 lah. Di antara 5 inilah. Nah, ini nggak cocok setelah kalimat ketujuh. Kemudian kita bahas yang B. Reboisasi adalah salah satu cara efektif untuk mengembalikan fungsi hutan dan mencegah bencana alam. Ini bisa setelah 7. Ini bisa menjadi penutup paragraf. Kalau menjadi penutup paragraf, ini menjadi kalimat utama. Jadi ini adalah kalimat utama. Nah, kita lihat kalimat pertama ini gimana. Reboisasi merupakan upaya penanaman kembali hutan yang telah gundul akibat penebangan liar atau bencana alam. Ini senada dengan kalimat pertama. Ini berarti kalimat utama juga. Kalau ini berada di akhir kalimat, ini kalimat utama juga. Berarti paragraf ini merupakan paragraf campuran. Kalimat utamanya ada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Gitu. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 5. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat menyatakan ide pokok teks di atas? Ide pokok. Kebakaran hutan merupakan ancaman serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Ini tentang kebakaran hutan. Ancaman serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Terus paragraf kedua, ada berbagai faktor yang menyebabkan kebakaran hutan, baik yang bersumber dari alam maupun akibat ulah manusia. Ini faktor-faktor penyebab kebakaran hutan. Kita lihat paragraf ketiga. Untuk mengatasi kebakaran diperlukan langkah-langkah yang bersifat mencegah dan penanggulangan. Ini cara mengatasi kebakaran hutan. Ini faktor. Paragraf kedua ini faktor kebakaran hutan. Paragraf ketiga cara mengatasi. Jadi kita lihat. A. Kebakaran hutan merupakan masalah lingkungan yang serius dan harus segera ditangani melalui berbagai upaya pencegahan. Ini paragraf masalah lingkungan. Ini paragraf dibahas di paragraf pertama dan harus segera ditangani melalui berbagai upaya pencegahan. Ini kurang spesifik sebenarnya. Oke, kita keep dulu lah. B. Penyebab utama kebakaran hutan adalah aktivitas manusia.
sehingga kesadaran manusia sangat dibutuhkan untuk mengatasinya. Ini dibahas di paragraf kedua, tetapi ini kita tidak membacanya tadi. Sehingga kesadaran manusia, sedangkan di paragraf ketiga ini cara mengatasinya adalah dengan langkah-langkah bersifat pencegahan penanggulangan. Mengatasinya. Oh, ini bukan. Ini mengarah kesadaran manusia, masyarakat, bukan ya. Jadi kebakaran hutan tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga kelalaian manusia untuk memperburuk situasi. Ya, ini bisa, tapi ini alam ya, faktornya di paragraf 2. Tetapi manusianya ini maupun akibat kelalaian manusia ini tidak dijelas, belum kita baca, maksudnya belum kita baca kelalaian manusia. Pemerintah harus menerapkan kebijakan yang lebih ketat untuk melindungi hutan dari risiko kebakaran yang semakin meningkat. Dan ini tidak ada pemerintah ini. Pemerintah enggak nyinggung, tidak membaca tadi ya tentang pemerintah. Mana tadi kebijakan? Nah, ini kebijakan. Pemerintah harus melakukan kebijakan. Ini belum kita baca. Upaya mengatasi kebakaran hutan melibatkan penggunaan teknologi. Kita belum membaca masalah teknologi. Teknologi pemantauan satelit dan edukasi kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Oh tidak. Berarti A jawabannya. Kebakaran hutan merupakan masalah lingkungan yang serius dan harus ditangani melalui berbagai upaya pencegahan. Nah, ini berbagai pencegahan, ini bersifat pencegahan. Berarti ini di paragraf ketiga. Paragraf ke-1 dan paragraf ketiga. A jawabannya. Oke, 5 soal sudah kita bahas. Semoga bermanfaat. Semoga di tahun ini kita lolos PNS. Menjadi ASN. Diangkat menjadi PNS. Diangkat menjadi PNS. Al-Fatihah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.